Ya, shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A, Tanya Jawab bersama saya Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Ibu Krisna Dewi juga salah satu anggota dari hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam komunitas Keluarga Indonesia Bahagia. Ini komunitas yang sudah di tahun 2015. Jadi komunitas, tapi itu dulu hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Baru mulai pandemi ini, sejak saya bangkrut, saya nganggur, saya orang yang nggak bisa diem, lalu saya bikin WA grup Ekoenzim. Ada 11 grup, gerakan nirlaba, membuat cairan ajaib yang bisa untuk pembersih dan disinfektan, bisa untuk obat lokal luar, dan untuk pupuk cair, dan wow, saya bikin grup itu dalam waktu 2-3 minggu, terbentuk 11 grup. Tiba-tiba Tuhan berbicara, kenapa nggak bikin grup keluarga? Keluarga kan juga kebutuhan. Lalu saya bikin grup juga, sama juga, udah 11 grup juga. Dan dalam grup inilah akhirnya dilahirkan program ini, yaitu Q&A, tanya jawab. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut ini yang saya akan bacakan, nanti Ibu Krisna akan menjawab. Kami menikah sudah 23 tahun. Dan selama 23 tahun kami rukun, kami tidak bertengkar, tidak ada pil atau will, tidak ada perselingkuhan. Tapi masalahnya suami ini pasif dalam segala hal, termasuk pasif dalam hal seks. Dari awal menikah, soal seks pasif. Ya, tapi sepasif-pasifnya dapat 2 ini anak lahir. Tapi ini juga dalam pertanyaan yang versi panjangnya, dia berkata itu pun mujizat. Dalam arti saya yang harus ngajak. Kalau saya nggak ngajak, gitu ya, ngajaknya demi untuk punya anak gitu ya, nggak bakal ngesek juga. Tapi suami saya itu Pak Jarod, dia bilang dalam versi yang pertanyaan yang panjang, suami saya itu baik Pak, dia tuh orangnya kerja, tanggung jawab, nggak neko-neko. Nah cuma karena kami sudah lama sekali juga nggak hubungan suami istri dalam hal seks, pernikahan kami ini menjadi seperti kakak adik, bukan kayak suami istri. Nah itu juga orang tuanya suami saya. Suami saya itu juga kayak kakak adik. Tidak ada selingkuh, tidak bercerai, tidak berantem, tapi nggak seks. Kayak hidup sendiri-sendiri, dalam arti hubungan suami istri, kayak kakak adik. Nah, pertanyaannya, apakah ini kutuk turunan, atau ini kehidupan pernikahan yang normal, seperti kakak adik. Ketika nantinya misalnya udah masuk menopause, seks tidak penting lagi, tapi kami mengalami hal ini bukan masa menopause, sejak awal pernikahan. Seksnya jarang, betul-betul kayak kakak adik. Jadi suami saya itu kayak nganggap seks itu tabu. Bukan hal yang penting. Makanya yang penting bagi dia itu, ya suami istri itu mencintai, menolong. Maka kalau menolong dia oke. Dia dalam cerita pertanyaan yang versi panjang yang Japri ke saya ini, dia menolong, bantu nyuci, bantu masak, pokoknya apa yang saya butuhkan dalam hal pertolongan dia pasti nolong. Jadi betul-betul dia baik. Cuma kami jadi kayak kakak adik. Oke, silakan Bu Krisna Dewi. Baik, ya saya bisa paham ya. Memang harus kita sadari ketika menikah itu banyak keintiman yang kita harus miliki. Kalau dalam buku Maximum Marriage gitu ya, Family First itu ada 5 keintiman yang harus kita bangun supaya pernikahan kita maksimal. Pertama, keintiman secara rohani, ya, secara spiritual. Kita terbangun dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Ya, banyak doa, banyak kita baca firman, banyak bersama-sama beribadah, supaya ketika kita ada persoalan-persoalan, kita juga bisa mengatasinya dengan benar. Itu keintiman secara rohani, ya, spiritual. Kemudian yang kedua adalah ada keintiman yang namanya keintiman emosional. Keintiman dari hati yang terdalam. Apa sih yang disukai istriku secara emosional? Oh, dia butuh dipuji, butuh didengerin. Apa sih yang dibutuhkan oleh suamiku? Oh, dia butuh dilayani, butuh dihormati, dia butuh selalu ada kedekatan gitu ya. Itu kebutuhan emosional, ada sentuhan. Kemudian ada yang namanya kebutuhan keintiman fisik. Tadi pertama keintiman spiritual, kedua keintiman emosional, yang ketiga itu keintiman secara seksual. Ya, fisik ini bicara seksual. Nah, kalau dalam kasus ibu ini kan kurang seksualnya. Ya. Padahal kalau mau hidup sempurna, artinya nggak ada sih keluarga yang sempurna.
pernikahan yang sempurna nggak ada, tetapi setiap kita kan bisa membangun pernikahan yang maksimal, yang lebih baik lagi. Artinya ada yang kurang nih, kalau keintiman seksualnya juga tidak terwujud dengan sehat, dengan baik, ya. Kemudian ada yang namanya keintiman secara finansial, keakraban keuangan, dan juga keintiman secara rekreasional, kebersamaan yang kita alokasikan dalam ulang tahun pernikahan kita atau saat-saat liburan gitu ya. Itu 5 keintiman harus ada kalau mau pernikahannya maksimal. Yang menjadi persoalan adalah tadi keintiman secara seksual dalam kasus keluarga ibu tadi kurang, bahkan kurang banget gitu ya. Garing. Jadi garing kalau menurut istilah saya, waduh ya, itu kurang ya garing lah. Dan apalagi tuh yang ternyata suami yang notabene biasanya suami itu paling kebutuhan utamanya bahkan selain dihormati kebutuhan seksual ya. Itu yang menjadi kebutuhan utama suami biasanya loh. Ini kok beda gitu ya. Makanya yang harus dilakukan tadi kok 2 anak pun tuh ajaib, saya yang meminta, saya yang mencoba duluan. Ya kenapa kita sebagai istri penolong tidak continue lakukan itu? Bukan continue punya anak sampai berpuluh-puluh, bukan. Tetapi dalam hal untuk seksualitas itu kita bisa terbuka ya, kita bisa continue minta, ayo dong Pak kita bercinta, entahlah bahasanya apa saya nggak ngerti, atau kan kadang-kadang pasangan suami istri punya bahasa sendiri-sendiri, ayo itu saya ngerti, misalnya kalau suami saya udah mudeng tuh, ayo enggak misalnya gitu, udah kapan tak pijetin dulu apa. Itu juga kita paham satu sama lain. Nah silahkan kalau itu mau menjadi penolong, seperti dulu punya 2 anak, sekarang kita sudah 23 tahun menikah loh Ibu tadi katakan, itu kalau nggak ada itu cuman garing, betul. Fungsi yang lain bagus tuh, tindakan lainnya bagus, saling tolong-menolong, seperti kakak beradik, kita bersyukur untuk itu. Karena secara keseluruhan juga sebetulnya tujuan pernikahan kan bertumbuh dalam cinta kasih, persahabatan seumur hidup, dalam karakter, bersahabat seumur hidup, itu rukun seperti ini sebetulnya yang diharapkan. Ya, kan tadi bilang rukun, nggak ada masalah deh, dia tanggung jawab dalam bekerja, nolongin saya apapun selalu menolong. Bayangkan misalnya nih, ya suami maunya seks terus, tapi nggak pernah mau nolong. Pilih yang mana? Maunya seks, ayo saiki ya, sekarang ya, seminggu nggak cuma 2-3 kali, ya, pokoknya setiap malam. Misalnya, saya bayangin dengan pertanyaan itu, saya kan juga milih yang ini, artinya kita tetap belajar bersyukur. Betul ada yang kurang, betul. Tapi kok dibayangin kita selalu melayani setiap hari, tapi dia suruh mengambilkan kita, tolong dong Pak, ambilin air hangat. Apaan sih? Nggak pernah mau. Diajak ke pasar nggak pernah mau, diajak makan keluar jalan-jalan nggak pernah mau, diajak foto bersama berpelukan apalagi, ya nggak pernah mau. Aduh, tambah sakit itu. Sebetulnya sekian persen ya, puluhan persen pernikahan tuh ketika tidak ada saling pengertian. Jadi kalau suami masih seperti kakak beradik, sebetulnya masih bersyukur Bu, betul, masih bersyukur. Hanya ibu yang lebih agresif. Agresif artinya ya mau pakai dasternya yang bagaimana, mau pelukannya cara apa, mau ciumannya seperti apa, mau memujinya suami seperti apa, mau lampunya remang-remang kayak apa, itu bisa kita ciptakan. Kalau kemudian disambung-sambungkan dengan orang tuanya juga kayak gitu, cuman kayak kakak beradik, ya nggak romantis sama sekali, ya kan kita nggak mungkin tanya Bapak melakukan hubungan seks berapa kali ya, kita cuma hanya membaca, oh Bapak Ibunya tuh ya cuma kayak kakak beradik, nggak pernah dalam hubungan seks, kurang lah romantismenya. Apakah ini kutukan? Oh sama sekali bukan. Ini kan pola yang berulang-ulang, anak melihat, anak mempelajari, sepertinya seks kok tabu, bergelanyutan aja kok kayaknya susah, berpelukan kok susah, ya ciuman aja kok nggak bisa. Nah ini kan pola yang dia ikutin bertahun-tahun. Mungkin dulu orang tua dari mertua Anda juga begitu. Jadi ini bukan kutukan sama sekali, bukan. Nggak ada kutukan itu. Ya, ini warisan yang memang dari sikap hidupnya, dari nilai-nilai yang dianut, diadopsi oleh anak. Karena anak ini juga suami ibu artinya bertahun-tahun melihat seperti itu. Nggak pernah kok aku mau sekolah kemudian dicium, papa mamaku sayang ciuman waktu ulang tahun. Nah, kalau itu terjadi kan juga anak akan seperti itu.
Nah, Anda penolongnya. Sekali lagi Anda penolongnya. Ketika suami, tanda kutip, bukan nggak bisa berhubungan, buktinya ada 2 anak, tidak bisa mencoba memulai dalam hubungan seksual, ya kita tolong, Pak, cium dong, gitu ya. Anak-anak udah pada tidur tuh, ya. Mau nggak tak bikinin minuman kesukaan kamu? Kemudian ibu peluk, yuk bercinta yuk. Ya, kalau ibu udah buka baju pasti juga akan dilayani. Ya, coba aja. Coba aja, karena masih 23 tahun loh. Artinya ini masih hot-hotnya. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Artinya kalau kita nggak bangun kebersamaan secara seksual lebih intim, ya mari kita terbuka saja, Bu. Jangan malu-malu, jangan takut. Tidak selalu harus suami itu yang memulai duluan. Bukan selalu suami yang meminta duluan. Anda bisa menciptakan suasana dengan baju-baju yang juga romantis, dengan ciuman, kata-kata mesra, pelayanan yang lainnya, pijit kaki, naik ke dengkul, ya silahkan lanjutkan sendiri. Ya, itu bagian dari kita sekali lagi menolong suami yang mungkin dalam hal itu dia agak sungkan, lemah, atau memang dia sendiri nggak tahu caranya karena memang melihat orang tuanya modelnya kayak gitu. Anda penolong, istri itu penolong, yuk tolong suami kita supaya merasakan kebahagiaan dalam pernikahan yang maksimal. Silakan Pak Jarod mau nambahin. Saya setuju dengan kalimat ini bukan kutuk turunan, tapi bisa ini adalah DNA. Jadi saya yakin sekali, 100% yakin ibu ini coba kalau suaminya mau ajak tes bareng-bareng. Jangan nyuruh ya, Pak yuk kita tes temperamen dasar yuk, aku juga ngetes biar kamu bisa memahami saya dan saya memahami kamu, aku bisa mencintai kamu lebih lagi. Tes temperamen dasar, saya yakin nanti hasilnya suami ini pragmatik. Ambil link yang lain. Pak, ada lagi link yang lain nih. Ini tes kecenderungan perilaku, namanya DISC. Dan sekali lagi, kalau ngajak, itu kepentingan yang diajak. Kalau aku tahu siapa kamu, aku bisa membahagiakan kamu lebih tepat. Saya yakin nanti hasilnya dia tipe S atau stabil. Pak, ini ada lagi nih, Pak Yakub Isra, ada tes foto karakter. Ada juga dari bukan Pak Yakub Isra, ini di Google gratis. Ya, di WA Group sudah saya kasih link 3-tiganya. Ya. Bahkan satu lagi, ada MBTI. Foto karakter, DISC, temperamen dasar. Nah, kalau pakai tes foto karakter, saya yakin tuh suami ibu ini pasti hasilnya hijau. Itu udah pasti. Ya. Kalau pakai MBTI, ada 16 macam. Nanti Bapak ini jangan-jangan ISTJ. Nah, karena kalau yang 16 macam ini bisa meleset satu huruf. Gitu ya. Kalau temperamen dasar udah pasti nggak akan salah dah, pasti dia pragmatik. Orang pragmatik itu baik hati, setia, suka menolong, tapi nggak punya inisiatif. Makan yuk, nggak, dia kan nggak ngomong, ibu yang harus ngomong. Dia tidak akan berkata, yuk kita makan di sana, enggak, ibu yang harus bicara, yuk kita makan di sana. Nah, karena dia baik hati, dia bilang yuk, gitu. Diajak dia mau, tapi dia nggak pernah ngajak. Kita liburan ke sana yuk. Itu bukan kalimat seorang pragmatik. Ibu yang harus punya kalimat. Yuk kita liburan ke sana yuk. Ya, jangan ngajak suami, susah. Ngajak anak. Nah, anaknya kan 2. Jangan ngajak yang seperti suami. Ngajak yang kayak ibu. Yuk nak kita liburan ke sana. Oh iya mah. Wah bagus banget tuh. Lalu tanya sama anak yang kayak suami. Mau nggak? Nak, boleh deh. Gitu. Itulah orang pragmatik. Diajak ya boleh deh, bukan wah bagus banget ya ayo gitu, enggak, itu orang sanggumin begitu ya. Jadi orang pragmatik itu diajak ya ayo gitu, tapi ayonya itu juga kayak enggak seneng banget gitu, enggak, emang orang pragmatik itu stabil. Tapi dia enggak selingkuh, dia enggak, karena dia stabil dan dia yakin bahwa ibu cinta dia enggak meragukan. Yang orang sering meragukan itu orang sanguin yang romantis, tapi kadang dia meragukan. Dia suka nanya, kamu tuh cinta aku nggak sih gitu ya. Orang pragmatik tanya begitu. Nah, kalau aku nggak cinta kamu, aku nggak nikah sama kamu gitu. Jadi ibu jangan bertanya sama suami, kamu tuh cinta aku apa enggak gitu ya. Dia buktikan cintanya dengan menikahi ibu. Dia buktikan cintanya dengan menolong, dengan membantu. Jangan ditanya, kamu cinta aku, saya cinta. Kok nggak ke seks? Karena bercinta seks itu bahasanya orang yang bahasa cinta, orang yang bahasa cintanya keintiman biologis. Kan ada 5 bahasa cinta. Dan itu bukan bahasa cinta pragmatik sama sekali. Orang pragmatik, bahasa cintanya bukan keintiman biologis. Dia bahasa cintanya menolong orang lain. Dan dia mau mencintai ibu dengan bahasa cintanya dia. Maka dia merasa mencintai ibu dengan menolong ibu.
Nah, kenapa saya dalam berbagai sesi selalu menyarankan assessment, ya, supaya tapi jangan bilang gini, Pak, yuk kita tes yuk, kenapa? Biar kamu tuh tahu siapa aku dan kamu bisa mencintai aku. Jangan, ya, sekali lagi mengajak itu kepentingannya dia. Biar aku tahu siapa papa gitu ya. Pak, ternyata papa ini orang pragmatik. Hebat loh, Pak. Bener loh, Pak. Papa orangnya jujur, orangnya baik hati, suka menolong, stabil. Emang ini papa banget nih. Oh, ternyata papa bahasa cintanya ini. Kalau gitu aku mau mencintai papa. Nah, dengan cara ini. Ibu jangan mencintai suami dengan cara ibu. Jadi banyak orang merasa mencintai, tapi yang dicintai merasa nggak dicintai. Karena orang cenderung mengasihi dengan bahasa cintanya dia, termasuk suami ibu ini mencintai ibu dengan bahasa cintanya dia, sehingga ibu merasa nggak dicintai. Tapi jangan ngajak dengan tujuan supaya kamu tahu bagaimana mencintai aku. Jangan, supaya aku tahu bagaimana mencintai kamu. Tapi nanti sambil begitu, kan akhirnya itu akan dapat juga. No, Pak, ternyata aku nih orangnya begini, Pak. Aku tuh merasa cinta kalau gitu ya, kebersamaan berkualitas atau sentuhan biologis, ini kebutuhan saya. Nah, jangan menyuruh pasangan. Makanya kamu cintai aku dengan begitu, jangan. Dengan pasangan itu kita nggak boleh menyuruh sih. Dalam pelajaran psikologi kita diajarkan make a wish. Papa, aku berharap aku lebih bahagia kalau kamu begini. Ya, itu sebenarnya bahasa yang lebih sopan dari sebuah percakapan antara suami istri. Karena menyuruh itu sebenarnya bukan terminologi kepada pasangan, apalagi istri kepada suami. Pak, aku tuh lebih senang kalau kamu pulang malam itu kamu WA saya dulu. Karena kalau enggak aku mikirin kamu, apa kamu udah makan atau belum. Jadi sekali lagi berharap dan kita memikirkan dia, kamu udah makan atau belum. Jangan begini, kamu tuh kalau pulang malam WA saya, kalau enggak saya ini khawatir. Ya terserah kamu mau khawatir apa enggak, kamu aja enggak punya iman. Jangan kepentingan kita. Ya walaupun sebenarnya dengan begitu dia akan ngasih tahu dan kita enggak khawatir. Tapi selalu pikirkanlah bahwa ini karena kita mikirin dia. Ya itu namanya strategi berbicara kepada pasangan. Sama juga kalau memberikan nasihat kepada pasangan yang pasti pasangan ini keputusannya salah. Dan ibu yakin, ibu ini benar, berdasarkan pengalaman dan segala macam. Cara menasihati pasangan itu nggak boleh yakin walaupun yakin. Jadi nggak boleh yakin, nanti dia merasa digurui. Papa, aku kok kepikir begini ya. Tapi cuma kepikir sih, nggak tahu nih benar apa enggak. Gimana menurut papa? Padahal ibu yakin banget. Nggak, bicara sama pasangan itu nggak boleh yakin. Kalau ada yakin pasti berantem. Karena pasangan itu paling nggak suka dinasihati pasangannya. Dia lebih senang dinasihati sama konselor, sama penasehat, sama coach gitu ya, konsultan ekonomi yang satu kali bicara 50 juta gitu ya. Cuma 60 menit. Dan dia yakin diomongin orang begitu gitu. Padahal omongannya sama dengan omongannya ibu gitu, sama. Tapi memang begitulah. Maka supaya dia terpengaruh justru tidak boleh yakin. Nah, itu trik-trik berbicara kepada pasangan. Nah, sekarang suaminya tidak ada inisiatif dalam seksual dan orang tuanya begitu. Bukan keturunan, tapi itu namanya DNA. Berarti kalau orang tuanya dites, pasti udah ini kalau kali ini saya yakin gitu ya. Itu pasti pragmatik. Karena orang pragmatik itu begitu. Nah, sekarang kalau kita tahu punya suami pragmatik udah 23 tahun menikah. Ya, kalau nikahnya umur 25, berarti sekarang ibu umur 48. Nah, oke. Tergantung tipe orang. Ada yang setelah menopause frigid seksual, tapi ada juga wanita setelah menopause justru, wah saya tidak akan punya anak lagi, sekarang bisa seks dengan bebas. Kalau ibu yang seperti ini, ibu malah lebih bergairah setelah menopause. Kalau ibu orang yang setelah menopause lalu estrogennya berkurang dan tidak bergairah lagi, masalahnya udah selesai malah. Justru masa menopause, semua pasangan harus menjadi seperti kakak adik. Karena seks tidak utama lagi. Nah, ibu ini sudah jadi kakak adik sebelum menopause. Kalau sudah menopause nggak kayak kakak adik, waduh, itu istri diperkosa tiap hari, padahal dorongan seksualnya udah nggak ada. Itu malapetaka. Nah, harusnya makin lama menikah, tetap sebagai pacar, tetap sebagai suami istri, dan seperti kakak adik, porsinya makin baik, makin banyak. Karena otomatis, walaupun dorongan seksualnya, kemauannya tinggi, tapi kemampuan kan berkurang.
Udah umur nggak bisa bohong. Laki-laki boleh minum obat kuat segala macam untuk menaikkan kemampuan yang padahal Tuhan sudah atur makin tua kemampuan memang berkurang. Nggak bisa sok muda olahraga panjat tebing jatuh ya mati atau kakinya patah. Masih muda kaki patah di gips seminggu 2 minggu nyambung. Udah tua nggak bisa karena memang dalam segala bidang kalau udah tua itu kemampuannya berkurang termasuk kemampuan seksual. Nah, maka ketika menikah masuk masa menopause harusnya porsi kayak kakak adik makin menguat, dan seksnya memang harusnya jumlahnya berkurang. Nggak bisa kuat-kuatan, mau tiap hari gempor juga. Gempor. Nah, tapi juga nggak boleh sama sekali, tidak sama sekali sampai kayak kakak adik. Nah, sekarang apa nasihat saya? Walaupun belum dites, saya udah yakin banget nih. Suami ibu pasti plekmatik. Karena plekmatik itu nggak punya inisiatif. Tapi dia baik hati. Itu yang paling menonjol dari plekmatik. Tapi kalau dari ceritanya, ini plekmatik tulen. Orang itu biasanya plekmatik itu campuran. Ada sanguinnya dikit, ada koleriknya dikit. Tapi ini plekmatik tulen. Kayak bapaknya dia, nah kayak dia juga. Nah, kelemahannya apa? Tidak ada inisiatif. Dan ini tidak bisa dirubah sampai mati. Nggak bisa dirubah sampai mati. Kecuali dia assessment, ikut pelajaran yang namanya neuroscience, soal sinapsis, yang dipelajari oleh orang kayak saya begini, yang menjadi para coach atau motivator, yang bisa mengubah otak orang lain. Tapi itu kan proses yang panjang. Belum tentu dia mau ikut coach sama saya gitu ya, atau orang lain. Ikut coach orang lain 1-2 sesi 25 juta. Memang begitu harganya. Ya, karena ilmunya memang merubah orang itu mahal. Jadi kalau ikut orang lain, teman-teman saya pasang tarif 2-3 sesi, paling enggak ya paling banyak paling 5 sesi 25 juta gitu ya. Dan ilmu teman-teman saya itu lebih rendah daripada ilmu saya. Saya ngerti neuroscience, saya ngerti sinapsis, saya ngerti teologi doktoral, saya pendidikan magister, psikologi belajar, Pak. Jadi ilmunya tapi bisa dipelajari. Dalam arti begini, udah paling bagus nih, ya, nggak ngerubah suami dulu, ya, tapi pahami bahwa dia plekmatik yang memang tidak punya inisiatif. Maka caranya menyiasati. Seperti ibu berhasil punya 2 anak karena ibu yang berinisiatif. Nah, tadi Bu Krisna udah kasih tahu sebenarnya. Dilanjutkan aja, dan memang benar. Karena orang itu temperamen dasar bisa diubahkan. Baca bukunya Tim Lahaye, judulnya Temperamen bisa diubahkan. Tapi yang bisa mengubah adalah dirinya sendiri. Orang tidak bisa mengubah pasangannya, tidak bisa. Yang bisa mengubah hanya diri sendiri sama Tuhan. Nah, kan kita bukan Tuhan, kita pasangan. Maka kita nggak bisa mengubah pasangan. Yang kita bisa lakukan sebagai pasangan adalah menyiasati. Oh, dia nggak punya inisiatif. Kalau gitu saya berinisiatif. Tidak boleh capek berinisiatif. Ibu harus ngajak dia makan. Makan yuk. Yuk. Makan Padang ya? Ya. Coba ibu ganti deh. Ganti makan Cianis ya? Oke juga. Karena dia orang baik. Dia nggak akan bilang begini, kok tak ganti ide? Kenapa sih gitu? Enggak, itu orang kolerik. Enggak, dia orang plekmat, dia orang baik. Ibu ajak makan Padang, dia pergi. Di tengah jalan ibu ganti-ganti bakso, dia ikut. Dia orang baik, percaya saya deh. Makanya ibu harus yang berinisiatif. Ngajak makan, libur kemana. Yuk kita nengokin anak, yuk anak kan sekolah di luar kota. Yuk kita ke rumah orang tuamu, yuk. Itu ibu yang mesti berinisiatif dan tidak boleh lelah berinisiatif. Tidak boleh capek seumur hidup. Termasuk yang tadi berinisiatif dalam hal seksual. Kan saya wanita, Bu, Pak, ya nggak apa-apa wanita berinisiatif seperti yang Bu Krisna ajarkan. Pokoknya kalau lagi pengen-pengen, kasih aja tanda-tanda supaya dia tuh sadar, walaupun dia nggak sadar-sadar. Loh, wong sadar aja pura-pura nggak sadar. Namanya juga orang pragmatik yang dingin secara seksual, sadar aja dia pura-pura nggak sadar, tapi kasih aja gitu ya, Pak. Kita sayurnya cah ginseng ya. Ini tanda-tanda nih ngasih sayurnya ginseng gitu. Lauknya apa, Mah? Sate kambing buat Papa. Iyalah, sate kambing. Kalau perlu sop torpedo ya kan. Kasih sinyal-sinyal gitu ya. Lalu hari ini anak-anak pada keluar kota ikut camping atau retret. Terus ngapain? Tinggal kita berdua dong, Pak. Iya, kasih sinyal-sinyal lagi gitu ya. Ibu mandi lebih sore, pasang lilin, kasih sinyal-sinyal. Cari daster yang paling seksi dah di muka bumi ini, kan? Itu memberikan sinyal-sinyal. Udah begitu ya, berikutnya lagi, wah, pakai daster juga saya nggak ditubruk tuh, Pak. Gitu. Ya sudah, bilang aja, Pak, kok punggung saya kering ya, Pak ya. Kayaknya ini perlu dikasih lotion. Tolong dong dikasih lotion. Aduh, sebentar, Pak. Kayaknya talinya daster ganggu ya, nyerimpet. Aku copot ya.
Tolong kasih lotion punggung saya gitu. Pak Jarod, suami saya udah tak suruh kasih punggung di lotion, Pak. Berhenti di situ, Pak. Nggak ada inisiatif lebih jauh. Ya ibu dong yang berinisiatif. Pak, kayaknya bagian depan juga kering. Udah, lanjutkan sendiri. Masa diajari terus? Saya nggak enak dong ngajarinya makin jelas. Pak, suami saya nggak ada inisiatif, Pak. Saya minta bagian depan, ya coba bagian depan dia kasih lotion, Pak. Nggak ngapa-ngapain, Pak. Ibu gelut itu suami piting. Jadi ya menurut saya itu memang begitulah nasib punya pasangan tidak punya inisiatif. Tapi ibu bersyukur dia nggak selingkuh, dia baik hati. Jadi cuma berinisiatif aja kok gitu ya. Jangan capek berinisiatif, jangan sakit hati berinisiatif. Lebih sakit hati kalau dia nggak mencintai, dia nggak setia. Jadi memang begitulah konsekuensi punya orang yang tidak punya inisiatif dalam segala hal. Kalau dalam segala hal itu berarti temperamen dasar. Udah pasti nggak salah lagi. Nah, pertama kita menyiasati dulu aja, ilmunya itu dulu. Ada ilmu lain sih mengubah dia bisa. Kita bisa mengubah lain, ya. Tapi itu butuh waktu dan butuh ilmu-ilmu yang lain. Saat ini ya kita menyiasati aja. Nanti saya akan post juga di grup, ya, mengubah pasangan itu judulnya. Tapi itu nanti sebenarnya dalam modul advance, ya. Kalau kita sudah berbulan-bulan ber-WA grup ini nanti kita ajarkan bagaimana mengubah pasangan. Tapi selalu dasarnya apa? Assessment. Jadi ada dasar ilmiah. Kita tahu betul dia bahan bakunya seperti apa, cara mengolahnya bagaimana. Dulu saya teknologi pangan. Kalau mau bikin makanan, kita belajar namanya terigu, tepung, tapioka. Itu ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Tepung ini pemanasannya sekian. Jadi setiap bahan baku butuh proses pengolahan yang tersendiri. Sama juga manusia. Anak saya seperti apa? Pasangan saya seperti apa? Sifatnya gimana? Kecenderungan perilakunya gimana? Kita tahu dengan detail, nanti kita bisa handle. Ya, kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa berubah. Semuanya berubah. Kecuali Tuhan Yesus. Jadi kalau suami ibu bukan Tuhan Yesus, pasti dia bisa berubah. Kalau dia tidak bisa berubah, berarti Tuhan Yesus. Salibkan dia. Jadi, tapi jangan disalib karena saya tahu dia pasti bukan Tuhan Yesus. Ya, cuma belum aja. Tapi merubah itu langkah, modul belakangan. Sabar, ya. Menurut saya saat ini kita perlu di langkah pertama. Dan langkah kedua hanya bisa dengan langkah pertama. Langkah pertama itu menerima apa adanya dan menyiasati. Ibu sudah paham, dia sudah kenal. Oh, dia nggak ada inisiatif dalam segala hal, dia begini, orang tuanya begini. Nah, itu harusnya bukan dalam rangka label, tapi pemahaman. Label sama paham itu beda. Label itu, ya memang dia orangnya begitu. Tapi kalau paham itu menerima. Nah, setelah paham bukan memberi label, tapi menyiasati. Kalau gitu, saya akan mengambil inisiatif. Dan jangan lelah berinisiatif. Saya udah coba, Pak, 1 bulan nemeni dia kerja. Tapi saya capek, Pak, akhirnya. Jangan capek. Kalau dia happy ditemani, kalau dia nggak happy ya, temani aja terus. Ibu tinggal mencari siasat bagaimana menemani dengan bahagia, sambil gadget, sambil kesibukan yang lain. Pak, aku temenin kamu di kantor ya, Pak. Aku temenin kamu di toko, tapi sambil nemeni kamu, aku begini-begini ya, gitu. Nyiapin makanan, ntar kamu berhenti kerja, kita makan bareng, dan sebagainya. Saya akhirnya kita bisa bahagia juga ketika sambil menyiasati. Jadi kita jadi bahagia juga ketika sambil menyiasati. Nanti kan kehidupan akhirnya kita bisa belokkan ke arah kita. Jangan sampai ke arah yang tidak terkendali seperti yang dialami oleh orang tuanya, apalagi orang tuanya sampai nggak selingkuh, seperti kakak adik, tapi misalnya sampai pisah rumah. Bapaknya sama anak pertama, ibunya sama anak kedua, memang nggak bertengkar, tapi malah hidup sendiri-sendiri. Itu menurut saya juga bukan hal yang baik untuk terjadi di dalam sebuah pernikahan, di mana walaupun tidak bubar, tapi hidup sendiri-sendiri. Itu tentunya tidak baik. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam program Q&A selanjutnya. Tuhan memberkati.